Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan bahas secara singkat tentang masadiru at-tafsir. Masadir jamak dari masdar. Apa arti masdar? Sumber. Ya, masadir at-tafsir. Jadi sumber-sumber penafsiran. Ini disebut dengan turuku at-tafsir. Ibnu Taimiyah rahimahullah di Muqaddimah Ushul Tafsir menyebutnya dengan turuk at-tafsir. Ya. Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran menyebutnya dengan ma'akhidhu Al-Quran. Ma'akhidhu tafsir. Ma'akhidhu at-tafsir. Kalau sahib At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur itu nyebutnya dengan istimdad at-tafsir. Istimdad ilmi tafsir. Itu sama artinya. Artinya adalah maraji', rujukan-rujukan, ya, rujukan-rujukan yang utama dalam menafsirkan Al-Quran. Kita harus tahu, ikhwan fillah, walaupun kita bukan mufassir, kita harus tahu supaya tahu bagaimana Quran itu ditafsirkan. Ya, ulama menyebutkan maraji'ut tafsir. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam muqaddimahnya dari gurunya Ibn Taimiyah rahimahullah tentang bagaimana cara-cara nafsirkan Quran. Turuk tafsir. Beliau berkata singkatnya, Quran itu harus ditafsirkan dengan Quran. Ya. Dengan sunnah. Dengan aqwal salaf. Ya, jadi kalau di kitab-kitab usul tafsir itu ikhwan fillah disebutkan tentang maraji' tafsir, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Kemudian aqwal salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, tabi'in, atba' at-tabi'in. Kemudian dengan lughah, dengan bahasa. Kemudian sebagian ulama menafsirkan Quran dengan Israiliyat. Ini ada ikhtilaf antara ulama. Ya, Israiliyat. Nah, ini namanya maraji' at-tafsir. Quran ditafsirkan dengan Quran. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kalau antum perhatikan Al-Imam Tabari, Ibnu Katsir rahimahullah, itu tafsirkan Quran dengan Quran. Ya, dan tafsir Quran dengan Quran itu ada dua. Ada tafsir memang sharih, ya, yang datang dari hadis Rasul nafsirkan ayat ini dengan ayat ini, gitu. Seperti tafsir surat Al-An'am ayat 82 ditafsirkan dengan surat Luqman ayat 13. Ya, ini tafsirannya sharih. Tafsirannya tegas langsung dari Rasul. Ketika turun Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika turun ayat ini, para sahabat berat merasakan turunnya ayat ini. Mereka bilang, ayyuna la yadlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi diri sendiri? Sampai didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, laisa kama taqulun. Tafsirannya tidak seperti yang kalian tafsirkan. Ya. Rasul bilang, lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Maksud Allah berfirman, mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman,
Maksudnya adalah bisyirkin. Al-awwalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi. Tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada putranya? Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik kezaliman yang besar. Ini tafsir Quran dengan apa? Dengan Quran. Ya. Jadi kalau kita ingin menafsirkan Quran, menafsirkan sebuah ayat tertentu, cari di Al-Quran lagi tafsirnya. Ya. Dan tafsir Quran dengan Quran terbagi dua tadi. Ada yang sharih, datangnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang hasil ijtihad. Ijtihad mufassir. Mengikat ayat ini dengan ayat yang lain yang semakna. Gitu. Dan amaliyah robot ini, ya, amaliyah robot ini, pengikatan ini tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Ya, tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Yang jelas siapa yang bisa melakukannya? Ulama. Ya. Kita kalau nggak ngerti ilmu tafsir, jangan ini ayat ini dihubungkan ini seenaknya, nggak bisa. Ya. Itu. Ada yang nafsirkan surat Ad-Duha ayat 7. Wa wajadaka dhalan fahada. Ya tidak? Bukankah Allah mendapati engkau tersesat, kemudian Allah kasih hidayah, petunjuk. Kemudian ada orang seenaknya ngomong, Nabi Muhammad tersesat tuh, sambil diolok-olok, gayanya ngolok-ngolok, istihza gayanya. Ya. Ini enggak benar. Mestinya ketika nafsirkan ayat ini, lihat ulama nafsirkan gimana. Ya tidak? Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, antum akan jumpai Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Itu cara nafsirkan. Ibnu Katsir nafsirkan ayat ini dengan Asy-Syura ayat ke-52. Ya, lihat. Wa qauluhu wa wajadaka dhallan fahada. Firman Allah, wa wajadaka dhallan fahada ka qaulihi wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini ulama cara nafsirkannya. Lihat, ayat ini kata Ibnu Katsir seperti firman Allah ini. Ya, yakni demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami. Lihat, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulunya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu keimanan. Ini tafsirannya. Cukup. Ya. Wa wajadaka dhalan fahada, artinya Nabi belum tahu tentang Al-Qur'an karena belum diwahyukan dan tidak tahu tentang iman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita nafsirkan juga dengan ta'zim, mengagungkan Quran, mengagungkan sunnah. Jangan dengan olok-olok, tahu enggak Nabi Muhammad tersesat. Ini bahlul sedang menafsirkan Quran. Ya. Dan orang seperti ini, ya, itu nggak pantas nafsirkan Quran. Baca Qurannya saja nggak jelas, ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, baca Quran itu atau nafsirkan Quran itu tidak sembarangan. Lihat Quran dengan Quran. Habis Quran dengan apa? Sunnah. Kita kasih contoh. Kalau kita nafsirkan Quran dengan Quran, kemudian sudah kita lihat sunnah. Gimana? Dilihat dulu, apakah Rasul nafsirkan ayat ini atau tidak? Gitu. Ya? Apakah Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini atau tidak? Dicari sama ulama. Ya? Dan juga sama. Tafsir Quran bis sunnah ada dua. Ada yang mubashir, ada yang ghair mubashir.
Ada yang mubasyir, ada yang ghair mubasyir. Yang mubasyir itu Rasul langsung nafsirkan ayat ini, nih tafsirannya. Contohnya tafsir surat Al-Anfal ayat 60. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka dari yang kalian sanggupi dari kekuatan. Datang tafsir hadis yang dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, hadis riwayat Muslim. Rasul bilang, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kuat di ayat ini adalah ar-ramyu. 3 kali Rasul bilang. Ini namanya tafsir mubasyir. Ada ayat Quran yang ditafsirkan dengan hadis tapi tidak langsung. Ini ijtihad ulama juga ada. Dan banyak di Quran. Dan ulama yang bisa merobetnya, mengikatnya. Ya. Bisa dipahamkan ya. Jangan pakai ilmu cocok logi. Sekarang banyak ilmu cocok logi. Ya. Nah, ini banyak nih sekarang ilmu cocok logi itu. Nah, ada ingin sedikit menyinggung masalah sabda Rasul tadi, ala innal quwwata ar-ramyu. Ini juga sebagian kita salah menafsirkan. Salah mensyarah hadis. Hadisnya kemana? Syarahnya kemana? Lihat ikhwan, cara melihat, memahami hadis ini, ya, ini dijelaskan sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, persenjataan untuk berperang itu ada 2. Senjata itu ada berapa? 2. Ada yang pertama as-silahul abyad, senjata putih namanya. Senjata putih itu senjata jarak pendek. Contohnya pedang, pisau, ya, tombak kecil. Ini senjata jarak pendek. Ya. Kemudian ada senjata yang kedua, jarak jauh. Yaitu apa? Panahan. Hadis ini maksudnya pedang, pisau atau panahan? Maksudnya panahan. Rasul bilang, ala innal quwwata ar-ramyu. Baik. Tapi ada tapinya. Enggak berhenti di sini. Ramyu yang dimaksud adalah ramyu sesuai dengan masanya. Apa arti ramyu? Ramyu itu kan melempar. Ya, sesuai dengan masanya. Dan setiap masa berbeda makna ramyu. Di zaman Rasul, kekuatan yang terbesar itu dengan ramyu panahan. Ya, orang jarak kalau perang pedang itu cuma semeter. Kalau ini bisa 50 meter. Ya tidak? Atau lebih dari itu. Nah, Rasul maksudkan itu. Kekuatan yang akmal, kata Syekh Utsaimin. Al-quwwata al-akmal. Ini maksud hadis ini. Bisa dipahami. Oleh karena itu, ketika di masa tertentu kekuatan yang akmalnya itu pistol, maka pistol dimaknai. Kalau kekuatan itu AK-47, seperti itu. Musuh di mana? Oh, di daerah Malang ini. Lihat, pencet. Ya. Nah, maknai dengan sezamannya. Ini al-quwwah al-akmal. Anda ingin mengkritisi sebagian ikhwah. Panahan bagus. Panahan bagus. Tapi panah-panahan kemudian meninggalkan pelajar, meninggalkan thalibul ilmi dengan mengatasnamakan hijrah. Kemudian ayo kita panah-panah, ini sesuai sunnah di masa sekarang. Ini kurang tepat. Ya. Jadinya main-main orang.
Sebagian orang gaya-gayaan, hijrah, tapi nggak ngerti makna hijrah. Kemudian bikin kelompok tertentu, bikin latihan, silat, kelompok tertentu, kemudian panah-panahan, kayaknya sudah membela Islam. Gitu. Padahal baru ngaji. Usul salasah belum selesai, kapsul syubhat juga belum tahu, qaidul arba nggak pelangap-pelongo, kitab tauhid apa lagi? Ya. Kemudian ngaji aja makhraj sama sifat masih belum bisa. Nah, itu. Sudah gaya-gayaan. Ayo. Ngaji dulu. Di zaman Rasul, zaman sahabat, itu Rasul menguatkan apa dulu? Akidah. Antum lihat, akidah masuk di sini. Para sahabat kecil-kecil. Kata Ibnu Qayyim, tunggangannya kecil-kecil. Ya. Tapi ketika berhadapan sama pasukan Romawi, di situ kelihatan kekuatan para sahabat seperti gunung dan bisa menghantam dan menggentarkan mereka yang kuat, yang gede-gede. Tapi kalau imannya kosong, ilmu kosong, latihan mulu, ada musuh kabur, pasti paling kabur pertama. Tapi thalibul ilmi yang imannya di sini walaupun kurus, siap mati akhi. Ya. Iman, kekuatan itu di mana? Di sini. Bukan gaya-gayaan, beteng-teng. Tapi ada pas dibutuhkan, lempem. Enggak. Ya. Nah, jadi ikhwah yang Allah muliakan, kita harus belajar gimana ulama nafsirkan Quran, gimana ulama mensyarah hadis, ya, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu harus semangat belajar. Nah, itu jadi contoh apa? Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, ya, seperti itu. Kemudian rujukan yang ketiga, Quran ditafsirkan dengan apa? Dengan aqwal salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jadi singkatnya gini, kita kalau mau nafsirkan Quran, baca dulu tafsir-tafsir ulama. Ibnu Taimiyah baca 100 tafsir, akhi. Ya. Ini ada sebagian orang nggak ngerti tafsir, nggak ngerti bahasa Arab. Ditanya, Mas, Mbak, tafsir ayat ini apa ya? Oh, tafsirnya begini. Subhanallah. Seperti Ibnu Katsir dia. Ada sebagian bikin kelompok, cuma bawa Quran, tok terjemahan, ya. Kemudian ngumpul 10 orang, liko-likoan, nafsirkan ayat ini begini tafsirnya, gitu ya. Lulus dari situ, politik semua isinya, ya. Benci pemerintah, benci ini, demo dan seterusnya. Yang nafsirkannya nggak ngerti bahasa Arab. Padahal ulama, kalau nggak salah Mujahid berkata gini, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillah man lam yakun aliman bi lughatil Arab. Tidak halal. Kalau nggak halal artinya apa? Haram. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang Al-Quran kalau tidak ngerti bahasa Arab. Itu baru bahasa Arab, ya. Belum Quran, dengan sunnah, dengan aqwal salaf. Salaf itu siapa? Sahabat. Kita baca kitab tafsir. Makanya ulama ikhwan fillah menganjurkan kita baca tafsir Ibnu Katsir. Kita diajari itu tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran dengan perkataan sahabat. Siapa sahabat yang menafsirkan Quran? Ada al-khulafa'ur rasyidin, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ya, Ubay bin Ka'ab,
dan sahabat-sahabat. Kita lihat nih ayat menurut sahabat ditafsirkan gimana nih? Itu ada di Ibnu Katsir. Minimalnya gitu. Ya. Kalau kita mau menafsirkan Quran, buka dulu tafsir Ibnu Katsir. Setelah sahabat, tabi'in siapa nih? Ada makanya disebutkan dalam ilmu ushul tafsir Madrasah Ibnu Abbas yang ada di Mekah. Muridnya Ibnu Abbas, Sa'id bin Zubair, Mujahid, ya, Ikrimah, Tawus, Atha bin Abi Rabah. Ya. Itu ulama menyebutkan, berkata Mujahid. Ya. Mujahid tafsirannya begini. Ikrimah tafsirannya begini. Masya Allah. Itu hasil ulama kita. Supaya kita tidak menyimpang. Kemudian ada Madrasah Madinah. Madrasah Madinah itu murid-muridnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ada Zaid bin Aslam. Ada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Ada Abul Aliyah Ar-Riyahi. Itu disebut sama ulama di kitab tafsir. Kemudian ada Madrasah Irak. Madrasahnya Abdullah bin Mas'ud. Muridnya siapa? Hasan Basri. Ya. Kemudian Sya'bi. Kemudian ada lagi Qatadah dan seterusnya. Nah, itu. Komplit lengkap. Makanya enak kita kalau membaca tafsir Ibnu Katsir. Buka. Dan tidak cukup sampai sini, nanti belajar bagaimana memahami perbedaan pendapat di antara mereka. Kalau kita belajar apa sebab ikhtilafnya, jenis-jenis ikhtilafnya, enak baca itu. Gitu. Ya. Nah, kemudian nafsirkan dengan bahasa, dengan lughah. Jadi para sahabat, tabi'in kadang nafsirkan dengan lughah. Ya. Dan dikembalikan ke pemahaman mereka dalam menafsirkan itu. Jadi inilah cara menafsirkan. Jangan tiba-tiba Allah berfirman, saya tafsirkan. Gaya. Mereka laki-laki, saya laki-laki. Mereka makan nasi, saya makan nasi. Padahal mereka enggak makan nasi, makan gandum, kadang makan roti, ya enggak? Itu akhi. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, ya. Jadi penafsiran ada caranya. Jadi ini pelajaran yang menarik sebenarnya dan panjang. Seperti yang Anda katakan, bukan singkat. Ya, kalau bisa ada daurah khusus ilmu ushul tafsir. Jadi ngerti kita cara apa? Menafsirkan Al-Quran dan bagaimana Quran itu ditafsirkan. Kemudian tentang ikhtilafnya, kemudian tentang kaidah-kaidah tarjih dan seterusnya. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan dalam menafsirkan apa? Al-Quran yang mulia. Ini sih ada orang nggak bisa bahasa Arab, ceramah, kemudian dia nafsirkan Quran, nafsirkan hadis seenaknya. Ini yang sekarang terjadi seperti itu. Ya. Apalagi zaman medsos nih. Ya, medsos orang ingin tampil. Ya. Medsos semakin nggak berilmu, semakin rame penggemarnya. Semakin berilmu, ya, kadang sepi, kadang ya, seperti itu. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, belajar itu harus sungguh-sungguh. Baik, barakallahu fikum. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.